Saya termasuk yang bahagia ketika Kaisang datang. Ya. Kita tidak boleh lagi mengkotak-kotakan bahwa PDIP itu kiri, PKS itu kanan, dan karena itu komunikasi politik antar partai politik sehat. Apple dengan Samsung itu sangat tough kompetisinya, tapi hampir seluruh produk layarnya Apple tuh datangnya dari Samsung. Apakah dengan PDIP atau dengan PSI? Saya pribadi berpandangan keduanya mungkin. Kalau PKS dengan PDIP bersama itu luar biasa. Kalau dengan PSI, kelebihan PSI kan anak muda ya. Mestinya partai anak muda itu partai yang reformis, partai yang ingin membawa perubahan untuk kebaikan. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Terkait dengan PKS, selama 5-10 tahun ke depan, apakah akan bersama PDIP? Apakah bersama PSI? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mulai dengan PKS dulu ya. Saya termasuk yang bahagia ketika Kaisang datang ya. Dalam arti kita tidak boleh lagi mengkotak-kotakan bahwa PDIP itu kiri, PKS itu kanan ya. PSI itu partai nasionalis, PKS itu partai agamis. Semua punya hak bahwa masing-masing punya preferensi ideologi yang lebih agamis, lebih nasionalis, itu karakter masing-masing. Tapi keseluruhannya adalah partai politik yang punya peran, punya kontribusi untuk membangun demokrasi yang sehat di Indonesia. Dan karena itu komunikasi politik antar partai politik sehat. Ya, bahwa kemudian kita berbeda, masing punya perspektif sendiri ya, bahwa kemudian kita punya kompetisi pada titik tertentu, itulah hakikat kehidupan sekarang ya. Apple dengan Samsung itu sangat tough kompetisinya, tapi hampir seluruh produk layarnya Apple tuh datangnya dari Samsung, Bang Haldi, dan it doesn't matter, monggo saja, dan kita tetap bisa berkompetisi. Karena itu yang pertama, jangan bawa ideologi pertentangan. PKS akan selalu bertentangan dengan PDIP, PKS akan selalu bertentangan dengan PSI, PKS akan selalu bertentangan dengan teman-teman yang lain. Tidak, PKS bisa berkomunikasi dengan semua. Itu poin pertama, Bang Aldi, leaders dan calon leaders. Karena sekali kita masuk ke dalam dunia perpolitikan, maka keluasan perspektif ya, kesiapan bekerja sama, kesadaran membangun negeri ini tidak bisa sendiri tapi harus berkolaborasi adalah sebuah keniscayaan. Poin 2, tetapi jangan dilupakan PKS adalah partai Islam, bahkan kita menyatakan diri partai dakwah. Sebelum ini kita adalah partai kader, sehingga dalam mengambil keputusan politiknya tetap basisnya itu adalah nilai. Basisnya adalah prinsip, basisnya adalah kesamaan visi misi, basisnya adalah kecintaan kepada negeri. Tidak boleh basisnya adalah transaksi biasa, tidak boleh basisnya adalah karena kita ingin masuk ke pemerintahan kita korbankan prinsip kita, tidak boleh. Kalau itu namanya bunuh diri politik ya. Karena PKS sudah dikenal bersyukur. Ketika di zaman Pak SBY sekalipun, Mas Pangi pasti tahu tuh, kita termasuk opposition within, gitu lah. Berisik kita di dalam. Bahkan ketika kenaikan BBM kita tolak. Nah, ketika kita di luar di zaman Pak Jokowi, kita ekspresikan itu menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif. Ya. Makanya hampir semua kebijakan Pak Jokowi, mulai dari Omnibus Law, ya, mulai dari IKN, mulai dari yang lain-lain, kita memberikan catatan kritis dan kita menolak. Tetapi APBN yang kita tahu adalah salah satu mesin pertumbuhan ataupun
alat untuk leverage kesejahteraan, kita tidak menolak, tapi kita beri catatan. Ketika COVID-19 kita beri catatan yang besar, tapi kita tidak menolak, tidak mengganggu pemerintah untuk mengurus COVID, karena kita tahu ini tidak main-main, ini beyond politik. Ini bukan lagi Pak Jokowi adalah penguasa, PKS oposan, tidak. Kita sama-sama menjaga keselamatan, karena hukum keselamatan itu di atas segalanya. Jadi yang kedua, tetap saja keputusan PKS apakah berkoalisi dengan Nasdem, berkoalisi dengan PKB, berkoalisi dengan PDIP, berkoalisi dengan PSI, dasarnya adalah nilai. Ada nilai yang diperjuangkan, ada nilai yang sama-sama kita sepakati untuk kita perjuangkan. Terakhir yang ketiga, di pilkada ini PKS punya prinsip yang lebih lentur, bahwa boleh jadi di pusat Bang Pangi kita oposan kepada Pak Prabowo atau Mas Gibran, tetapi kepada partai pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran di daerah kita bisa berkolaborasi. Kenapa? Karena PKS menerapkan kelenturan dalam bab pilkada. Kalau bahasa yang suka dipahami, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Teman-teman di daerah lebih paham gimana konteks di daerah biar bisa menang, ya. Boleh jadi di daerah kita bisa berkoalisi dengan Golkar, dengan Gerindra, dengan Demokrat, dengan PAN, karena memang hubungan selama ini sudah terbangun dengan baik. Jadi tidak harus kita harus selalu bermusuhan, tidak. Makanya keempat yang catatannya apakah dengan PDIP atau dengan PSI, saya pribadi berpandangan keduanya mungkin, selama tadi ada titik temu visi, ada titik temu nilai, ada titik temu kebaikan yang bisa dibangun bersama. Sama dulu waktu Pilpres, Mas Pangi, Mas Kennedy, dianggap PKS dengan PKB bagai minyak dengan air. Tapi ternyata kita tetap, dan sampai sekarang hubungan kita baik, ya. Sama seperti PDIP dengan PKS dianggap selama ini tidak ada titik temu, tetapi ketika dukung Gus Ipul, ketika dukung Prof. Burhanuddin Abdullah, kita bersama dengan PDIP. Jadi ya, tidak ada masalah selama tadi prosesnya proses transparan, akuntabel, visi misinya sama, nilainya dijaga, dan kita bisa bersama. Untuk DKI, saya sendiri malah menarik, ya, bahwa kalau PKS dengan PDIP bersama itu luar biasa, bahwa PKS kuat nanti datanya di Jakarta Timur, dapil saya Jakarta Selatan sama pusat, tapi PDIP kuat di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Nah itu grassrootsnya lumayan, walaupun tetap untuk pilkada, untuk pilpres, figur itu faktor paling menentukan. Tapi ketika figur bersatu dengan basis politik, maka itu akan jadi kekuatan yang sangat dahsyat, ya. Kalau dengan PSI, kelebihan PSI kan anak muda, ya. Saya tidak melihat figur Mas Kaisangnya, ya, tetapi niat mestinya partai anak muda itu partai yang reformis, partai yang ingin membawa perubahan untuk kebaikan, dan PKS siap untuk bekerja sama dengan bukan cuma PSI tapi dengan semuanya. Dan tentu lagi-lagi basisnya adalah basis nilai, basisnya adalah bagaimana akhlak dijaga, dan basisnya adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat ditujukan. Begitu, Bang.